Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Nekat mengeksploitasi 3 anaknya, seorang wanita di Balikpapan ditangkap polisi dan terancam pidana 10 tahun penjara. Pengerjaan perbaikan jembatan Sambaliung Kabupaten Berau tertunda, membuat warga resah. Di segmen terakhir ada wisata menarik di Kutai Kartanegara, yakni wisata 3 danau. MS, wanita berusia 32 tahun warga Gunung Bugis Balikpapan ditangkap polisi karena mengeksploitasi anak di bawah umur. MS yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam pidana 10 tahun penjara. Polisi menyebut eksploitasi anak merupakan modus baru pelaku kejahatan yang memanfaatkan kebaikan warga. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, tersangka memanfaatkan 3 anaknya berusia 8 tahun, 4 tahun, dan 8 bulan untuk berjualan tisu di Simpang Lampu Merah Kebun Sayur. Sementara pelaku mengawasinya dari jauh. Hasil penjualan tisu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan terindikasi dimanfaatkan membeli narkoba. Mana melanggar pasal 76 dan 76 ayat C, itu maksimal ancaman hukumannya 10 tahun. Tidak ada subsidiarnya. Ini merupakan ancaman pokok, maksimal 10 tahun. Karena yang bersangkutan melakukan eksploitasi terhadap anak. Yang perlu diketahui juga rekan-rekan bahwa si TSK ini memang terdaftar sebagai warga Kota Balikpapan. Namun demikian KTP tidak memiliki, namun ada kakak. Kakak terdaftar di Gunung Bugis. Ini mungkin juga nanti perlu peran serta para RT apa untuk mendatang ulang segala macam. Namun artinya begini rekan-rekan semuanya, bahwa fenomena anak jalanan ini adalah sebuah modus baru yang memanfaatkan kebaikan daripada orang Balikpapan sendiri. Polisi memastikan perburuan terhadap eksploitasi anak akan terus dilakukan dan dikembangkan hingga beberapa daerah di Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Barang bukti sabu-sabu ini hasil sitaan Satres Narkoba Polresta Samarinda. Barang bukti tersebut disita dari seorang pria bernama Rodi. Ia ditangkap saat dalam perjalanan dari Samarinda menuju Anggana dengan membawa narkoba tersebut. Kapolresta Samarinda menyatakan Rodi hanyalah seorang kurir yang diyakini dikendalikan seorang napi di Lapas Tenggarong, Kutai Kartanegara. Rodi nekat membawa sabu-sabu tersebut demi mendapat upah Rp1 juta. Sekitar pukul 22 perkara narkotika yang dilakukan oleh dari informasi tersebut kita bisa menemukan pelaku yang terkait dengan barang yang akan atau kita temukan pada tersangka RK. Setelah ini kita amankan barang bukti seberat atau sabu seberat 1.535 gram bruto dan 1 bungkus poket kecil seberat 2,53 gram bruto. Rodi kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana seumur hidup. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Nah,
Ruang pertemuan DPRD Kutai Barat menghangat saat digelar pertemuan antara warga dari 8 kampung di Kecamatan Jempang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT London Sumatera. Sudah ada jalan, ada beberapa orang yang panen. Perusahaan didesak melepaskan lahan yang ditempati warga. Desakan ini disampaikan agar warga mudah mendapatkan sertifikat. Ketua DPRD Kutai Barat menyatakan warga kesulitan mendapatkan sertifikat tanah karena lahannya masuk ke dalam kawasan hak guna usaha atau HGU perusahaan. Kembali lagi, jawaban kami yang mesti arahan dari dalam bentuk tertulis nih Pak, dan bagaimana dalam hal ini BPN bisa membantu kami. Terkhusus yang kita bicarakan hari ini adalah masalah pemukiman yang dimohon oleh beberapa kampung. Nah, kenapa? Karena setelah masyarakat 8 kampung di Jempang yang bermohon untuk mendapatkan sertifikat tanah khususnya di pinggir jalan, baik itu jalan negara maupun jalan kabupaten. Nah, dari pihak BPN turun untuk mengukur. Setelah mengukur, baru ketahuan bahwa tanah-tanah yang diukur tadi itu masuk di dalam HGU PT Lonsum. Mereka itu di Bupati Kutai Barat FX Siapan menyatakan 8 kampung yang menuntut haknya merupakan kampung yang sudah berdiri sebelum perusahaan perkebunan muncul. Bupati meminta agar perusahaan segera melepaskan lahan tersebut agar warganya bisa dengan mudah mendapatkan sertifikat tanah. Nah, dan perusahaan ini ada namanya diminta oleh PT Lonsum atau rekomendasi dari Bupati. Setelah ini clear ya, kesepakatan dari Lonsum bahwa ini di-enclave untuk pemukiman, baru kita minta BPN untuk mengukur. Kalau belum clear, mana berani BPN? Ya, ini aturan ya. Ini kita bicara aturan. Nah, kalau seperti itu, ini sudah jelas, sudah tinggal kita aja menentukan administrasinya. Kisruh soal lahan ini setelah Badan Pertanahan menolak menerbitkan sertifikat kepemilikan karena lahan yang diajukan warga masuk ke dalam kawasan hak guna usaha perusahaan. Abir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.